Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tanggal 1 Agustus tahun 1868. Tempat Kauman, Yogyakarta. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar Kiai Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912, 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah, beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini, karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu, sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Wathan disingkat HW. Di sana, para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Wathan ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam mirip pramuka sekarang. Kiai Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, antara lain Kiai Haji Muhammad Soleh Darat di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu sorof, tata bahasa Arab, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak, astronomi, Kiai Mahfuz Tremas dan Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran, serta Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Pada usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta.
Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan beliau gelar kehormatan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961, tanggal 27 Desember tahun 1961. Kata-kata bijak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi, dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kata sholat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. Kita tidak mewarisi siapapun, dan tidak ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain, di mana dia bisa mendapatkan makanan. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. Untuk menerima pengampunan Allah, kita harus percaya akan ajaran Al-Quran, lalu melaksanakannya. Orang sering menolak Al-Quran karena merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai, padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. Tidak akan ada kebenaran yang muncul di kepala bila hati kita miskin akan pemahaman terhadap ajaran agama Allah. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lewatkan video berikutnya.